Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita buka halaman 59 pembelajaran 1. Kita akan belajar memahami ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf itu diucapkan setelah kita melakukan kesalahan, karena kesalahan yang kita perbuat dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus segera meminta maaf. Ingat ya teman-teman, ucapkanlah dengan santun. Ini bertujuan agar kesalahan kita dimaafkan. Contoh nih, Anissa, Henny, dan Lina sedang bermain lompat tali. Henny mengayunkan tali terlalu kencang sehingga tali mengenai kepala Anissa. Maka Henny segera meminta maaf kepada Anissa karena tidak sengaja talinya mengenai kepala Anissa. Anissa pun memaafkan Henny. Nah teman-teman, kalau sudah mengerti tentang ungkapan permintaan maaf, silahkan beri stabilo atau garisi menggunakan pensil kalimat yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf pada percakapan di Ayu Berlatih halaman 59 ya. Selanjutnya di halaman 60 kita akan membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Ingat ya teman-teman, gunakan satuan panjang yang sama. Kalau meter, meter semua. Kalau sentimeter, sentimeter semua. Nah, ibu punya contoh. Di situ ada meja, tongkat, dan pita. Nah, satuan ukurnya berbeda-beda. Kita rubah dulu ya ke sentimeter semua. Nah, kita kali 100 ya teman-teman, karena meter ke sentimeter. Jadi, untuk meja 1 meter dikali 100 sama dengan 100 cm. Tongkat 3 meter dikali 100 menjadi 300 cm. Nah, setelah semuanya satuan ukurnya sama, maka kita akan lebih mudah menjawab pertanyaannya. Contoh yang A, benda yang paling pendek adalah, betul, pita 30 cm. B, benda yang paling panjang adalah, betul, tongkat 300 cm. C, benda yang lebih pendek dari meja adalah, nah dilihat dulu ya teman-teman, yang lebih pendek dari meja. Meja panjangnya 100 cm. Jadi jawabannya pita ya. Yang lebih pendek dari meja adalah pita 30 cm. Lanjut yang D, benda yang lebih panjang dari meja adalah, ya betul, tongkat. Karena tongkat panjangnya 300 cm, sedangkan meja panjangnya hanya 100 cm. Yang E, urutkan dari yang paling panjang. Nah, urutan yang dari yang paling panjang ditulis semuanya ya. Ingat, ditulis semua ya, bukan satu. Dari yang paling panjang. Jadi kita urutkan tongkat, meja, pita. Nah, jika kebalikannya pertanyaannya, urutkan dari yang paling pendek. Mudah ya, pita dulu, lalu meja, baru tongkat. Kalau sudah mengerti, silahkan dikerjakan yang Ayo Berlatih halaman 61 ya. Cek lagi ya. Satuan ukurnya rubah ke cm semua. Ingat ya teman-teman, kalau meter ke cm dikali 100. Selanjutnya kita akan melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian. Nah, gerakan ini termasuk gerakan non-lokomotor karena tidak berpindah tempat. Nah, di sini ada gerakan melambaikan tangan, seperti orang dadah ya, mau pergi. Lalu ada mengayunkan tangan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sebaliknya. Dan terakhir memutar tangan, angkat tangan, kedua tangan ke atas lalu diputar. Ingat ya teman-teman, gerakan ini dapat dirangkai menjadi gerakan tari. Agar gerakannya lebih teratur, beri hitungan 1-8 ataupun bisa menggunakan iringan lagu.
Jika sudah mengerti materinya, silahkan isi evaluasi pembelajaran 1 di halaman 62. Lanjut ke halaman 63, kita akan belajar langkah-langkah memahami isi teks percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Begini caranya. 1. Baca seluruh isi percakapan secara cermat dan teliti. 2. Amati tokoh yang ada pada teks percakapan. 3. Cermati tokoh yang melakukan permintaan maaf dan alasannya. 4. Cermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Berikut contohnya. Kita ikuti ya langkah-langkah yang tadi. Kita baca dulu teks percakapannya. Maaf Ani, aku telah mematahkan pensilmu. Tidak apa-apa Andi, lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Nah, yang kedua, amati tokoh pada teks percakapan. Di situ ada Ani dan Andi, ya. Andi lagi pegang pensil tuh, ya kan? Yang ketiga, cermati tokoh yang meminta maaf dan alasannya. Nah, Andi lagi pegang pensil, pensilnya patah katanya, ya kan? Nah, lalu Andi meminta maaf. Nah, cermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Yang menerimanya berarti si Ani ya teman-teman. Nah, Ani sudah memaafkan, tapi dia menasihati Andi agar lebih hati-hati lagi. Nah, silahkan beri stabilo atau beri garis menggunakan pensil kalimat yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf pada percakapan di aktivitas siswa halaman 63 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar PPKN tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Masih ingat isinya sila keempat Pancasila? Betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Jenis pengamalannya berhubungan dengan musyawarah. Contohnya, 1. Menentukan kelompok dalam permainan. 2. Menentukan giliran saat melakukan permainan. 3. Melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua pemain. Ingat ya teman-teman, musyawarah yaitu menyelesaikan masalah secara bersama-sama yang bertujuan agar masalah bersama dapat diselesaikan dengan baik. Hasil musyawarah ini harus diterima oleh semua pihak. Selanjutnya di halaman 65 ada variasi gerak berpindah dalam aktivitas senam lantai. Ini termasuk gerakan lokomotor karena berpindah tempat ya teman-teman. Ada gerak ke samping kiri, ada gerak ke samping kanan, gerak meloncat ke depan, dan ada juga gerak guling ke depan. Yang sudah kita jelaskan kemarin, gerakan guling ke depan menggunakan matras ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, sebelum melakukan olahraga kita harus pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera. Dan setelah berolahraga kita harus melakukan pendinginan agar otot kembali seperti semula. Nah, bagi yang sudah paham silahkan isi evaluasi pembelajaran 2 di halaman 65. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.